Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu teori dan berinovasi, dan masih bersama dengan Bang Rahmat Fitrianto. Oke, siap. Kita udah berada di penghujung nih, segmen terakhir nih, Bang. Siap. Keseruan apa, enak banget tadi ya ngalir gitu ya, bahas mengenai pertanian ini ya, karena banyak banget yang pengen kita tahu nih. Ya ternyata, oh seperti ini, oh ternyata penyakit dan hama itu beda. Banyak ilmu baru juga ternyata pagi-pagi. Ya, kalau mau dibahas sih banyak Mbak ya, panjang Iya, ya. itu dia, nggak cukup kita satu episode sebenarnya ya. Harus ada kelanjutan kayaknya nih. Ya, bahkan bertani di rumah pun bisa gitu kan. Nah, bener. Itu tadi setelah bermitra, akhirnya sekarang dampaknya seperti apa, Bang? Berapa positifnya udah mulai terasa? Sudah sih, jadi mereka lakukan demplot nih ke 3 titik untuk dipromosikan ke kawan-kawan petani. Jadi kita sangat dimudahkan itu Mbak, dengan menggunakan agrosolar tadi, Iya. mesin pompa air Agrosolar. tenaga surya. Di sana kita tinggal tinggal micit tombol gitu kan. Kalau pakai mesin pompa air biasa kan kita harus engkol gitu ya. Oh iya, berotot nih. Berotot. Kalau itu enggak, kita tinggal pakai tombol, terus ada up down-nya, kita tekanan airnya mau berapa besar gitu kan. Terus kita bisa setting waktu juga di situ. Enak Nah, ya. yang lebih utama itu kita nggak beli bahan bakar lagi, karena Itu yang penting ya. penting. Karena kita per hari itu bisa menghabiskan 3 sampai 4 liter per satu hari. Iya. Ketika tanaman itu sampai 2 bulan misalnya, kan kita bisa hitung tuh cost yang kita keluarkan untuk beli BBM aja tuh. Iya, Nah, benar. dengan agrosolar sih enggak sama sekali kita menggunakan bahan bakar gitu kan, karena menggunakan sinar matahari. Dampak baiknya besar. Karena ya bisa mengalihkan budget nih Iya. ya, sebelumnya untuk ke pupuk lagi kah, atau Boleh. nambah bibit kali ya. Asik. Nah Ya. Bang, kalau kita bahas mengenai jenuh, apa pernah nggak sih jenuh gitu? Walaupun banyak orang juga yang healingnya ke tumbuhan, tapi Ya. kalau ngadepin tumbuhan terus, kayaknya healingnya kemana lagi nih? Jadi kalau healingnya lebih ke kebun ya, jadi jalan-jalan di kebun. Iya. Jadi kalau dibilang jenuh sampai sejauh ini belum ada sih ya. Alhamdulillah. Belum ada ya sampai sejauh ini, karena memang kita ngerasa hari ini dunia kita di sini. Nah, Udah cuman cocok ya. ya cuma kalau suka dukanya sih banyak Iya. lah ya. Kalau suka dukanya tuh apa tuh? Boleh di spill nih kan, nggak dari dukanya dulu Bang? Kita mau duka dulu, baru kita bersenang-senang nanti. Ya, jadi kita nanam nih melon. Oke. 60 hari nanam melon. Baik. Tiba di masa momen curah hujan tinggi, kayak gitu ya. Iya. Itu yang real terjadi, curah hujan tinggi, lahan tergenang, dan gagal panen ya. Apalagi di Bentiring itu sering terjadi banjir nggak sih? Kalau Nggak ya? di Bentiring ada ya, di beberapa spot Iya, banjir, heeh. di beberapa spot banjir ketika curah hujan sudah sangat tinggi gitu. Nah, di momen-momen seperti itu kita petani sudah was-was nih. Iya. Jadi sudah khawatirnya besar gitu. Karena 2 hari, hampir kemarin sempat 2 hari tergenang gitu ya. Jadi 100% nggak panen gitu. Nggak panen. Jadi jangankan untuk untung ya, Iya. kembali modal, Modal pun pun nggak. gitu. Jadi kalau sudah suka dukanya sih banyak gitu. Cuman nggak tahu, kalau saya pribadi gagal pun saya masih bertani. Karena itulah tahap pembelajarannya ya Bang. Iya, bahkan moto saya ya bangga jadi petani gitu kan. Bangga menjadi petani. Jadi dengan kita mencintai pekerjaan itu, nggak ada sih kata gagal gitu kan. Mungkin itu saya lebih cenderung mengalihkannya ke bahan pembelajaran gitu. Bahan Oh, pembelajaran, benar sekali. ternyata evaluasi untuk ke depan. Mungkin kita bisa buat siring irigasi ketika nanti ada curah hujan tinggi untuk pengalihan banjir gitu kan. Sebenarnya apapun yang terjadi itu kan pengalaman untuk pembelajaran ya. Benar sekali. Jadi di situ saya kepengennya ya ini pun menjadi motivasi kawan-kawan yang lain. Ada beberapa teman-teman petani yang sudah gagal sudah gitu, beralih ke profesi lain. Ya saya pikir ketika dia mundur dari bertani dia sudah gagal total. Benar Tapi sih. ketika saya gagal hari ini bertani lagi, ada kemungkinan berhasil Mbak ya. Gitu. Benar. Nah, kalau kita bahas sukanya,
Kalau sukanya banyak nih, sih Mbak. pasti. Pertama suka ketika prediksi kita benar. Misalnya seperti hari ini kita nanam melon prediksi nanti bulan puasa nih rame nih. Harga kemungkinan naik misalnya gitu ya. Itu ketika memang prediksi itu benar ya pasti suka lah petani ya. Karena secara kos yang dikeluarkan dengan pendapatan yang didapat bisa untuk penghidupan keluarga gitu ya. Jadi kalau bicara suka sih banyak. Lalu di bertani pun saya mendapatkan apa ya, semacam kepuasan batin aja sih Mbak. Enggak terlalu banyak masalah. Terkadang ketika rumit menghadapi masalah hidup misalnya gitu ya. Ya namanya problem di rumah tangga pasti ada. Duduk di kebun melihat tanaman hijau merona kayaknya sudah fresh. Udah nggak susah lagi ya. Jadi ada semacam kepuasan batin tersendiri sih. Jadi saya lebih ketika ada problem saya duduk di kebun gitu kan, memandangi melon, memandangi cabai, ngobrol sama tumbuhan gitu kan. Kayaknya sudah menjadi apa ya? Fresh rasanya. Gitu ya. Rasanya Emang di situ ya. ada plong, ada banget plongnya gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Abang sendiri nih Bang, bagaimana sih kemajuan pertanian di Bengkulu saat ini? Kalau Ketertarikannya kita bahas dari segi ketertarikan ya. para masyarakat ya. Siap. Kalau dari sudut pandang saya gitu, dari minat saja sekarang sudah mulai banyak tumbuh ya. Bahkan di beberapa instansi pendidikan sudah membuat semacam kurikulum ya. Kurikulum Merdeka yang hari ini terbit itu memang saya lihat sudah banyak minat gitu. Bahkan seperti kita milenial hari ini saya sempat dijadikan semacam pengajar praktisi di kampus gitu. Jadi milenial masuk kampus ceritanya. Itu mengajarkan adik-adik generasi muda itu tentang berbagai hal uniknya di bertani gitu ya. Dari mulai sektor budidaya nanti sampai ke pola pemasaran gitu. Harapannya dengan jadi pengajar praktik itu di kampus akan tumbuh itu ya. Nah, seiring waktu sudah banyak sih sekarang, bahkan beberapa mahasiswa sudah mulai giatnya di bertani. Iya benar. Terus adik-adik yang kita bina selama ini, saya lihat dari angkatan 1 sampai sekarang ya meski 5-10%, saya pikir situ sudah dapat nilai tambah ya. Di situ saya nilai sih untuk kalau perkembangan dunia pertanian, insya Allah 2024 kita kepengen nanti muncul banyak generasi muda yang memang bergiat di sektor pertanian. Dan itu kita mulai hari ini. Saya juga himbau ke kawan-kawan di kabupaten melalui Komda Duta Petani Milenial itu untuk terus jangan pernah berhenti itu memberi virus ke adik-adik di sektor pertanian. Ya paling kita lihat di sekitar target kita sih di sekitar bulan 6 sampai bulan 9 tahun ini Mbak ya. Bagaimana perkembangan untuk minat adik-adik di pertanian. Oh, begitu. Nah, kalau Abang sendiri gimana sih caranya untuk tetap konsisten gitu loh? Padahal kan sekarang udah banyak juga ya kan melon, udah banyak juga yang melirik ke pertanian, tapi tetap konsisten dan tetap tetap dengan apa ya? Tetap dengan tulus hati gitu ya menjalankan usaha di dunia pertanian ini. Gimana sih? Jadi saya justru tidak khawatir akan pesaing gitu ya. Makin banyak teman-teman yang bisa bertanam melon hari ini justru jadi kepuasan buat saya. Berarti saya berhasil mengedukasi ya. Persoalan nanti ke depan makin banyak petani melon, justru pasar untuk saya pribadi semakin kecil kayaknya enggak ya. Justru sekarang pasar saya semakin luas ya Mbak ya. Dengan mereka tahu saya membina banyak petani melon, justru kawan-kawan di luar provinsi Bengkulu menjalin mitra gitu. Justru saya bisa mengcover kawan-kawan yang hari ini saya bina. Misalnya kalau saya sendiri kan bisa untuk pasar Bengkulu saja nih. Dengan saya membina 10 orang, otomatis kuota jumlah melon yang diproduksi kan tinggi, banyak gitu. Kita sudah bisa bangun relasi malah keluar. Justru itu jadi indikasi penghasilan baru buat saya pribadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bermanfaat ketika kita ikhlas memberi ya gitu ya. Kuncinya adalah ikhlas. Untuk konsisten kuncinya adalah ikhlas. Oke, Siap. benar ya? Nah Bang, sebelum kita closing nih, kita sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, tapi sayang kita terbatas dengan waktu. Siap. Tapi boleh sampaikan dulu pesannya kepada pemirsa Opini, khususnya bangkitkan dong Bang semangat anak-anak muda nih untuk bertani, untuk mulai melirik nih lahan kosong. Oke. Boleh sampaikan. Siap.
Jadi saya sih cuma berpesan kepada kawan-kawan generasi muda, sejatinya bertani tidak melulu kotor ya, tidak melulu kotor. Bertani sejatinya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau untuk penghasilan pun justru bertani penghasilannya lumayan kalau kita bicara berpenghasilan gitu. Jadi intinya saya ke petani milenial ke depan itu, yuk kita giatkan kembali, kita majukan Bengkulu di sektor pertanian. Motonya kita bangga jadi petani. Kita bangga jadi petani, jangan lupa ya. Siap. Karena Bengkulu luar biasa ya Bang ya. Lahannya bagus sekali untuk bertani, apalagi daerah pesisir. Ya, pesisir Melon Melon. bagus banget. banget. Oke Abang, terima kasih banyak ya Siap. Bang. Semoga nanti kita punya waktu luang, bisa berbincang-bincang kembali. Semoga resolusinya bisa terwujud di tahun ini. Semoga masih Amin. berkembang. Siap. Amin, amin. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.